Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang golongan dalam pramuka. Tapi sebelumnya silakan teman-teman bisa subscribe dulu channel ini agar channel ini berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang golongan di dalam gerakan pramuka. Di dalam pramuka itu biasanya terjadi salah kaprah antara golongan dengan tingkatan. Ada yang menyebut seperti biasa tingkatan penggalang, tingkatan penegak, dan seterusnya. Dan itu adalah salah kaprah. Karena kalau menyebutkan tingkatan itu adalah tingkatan yang ada di tanda kecakapan umum atau tanda kecakapan khusus. Tapi kalau golongan itu menyebut satuan-satuan yang ada di dalam gerakan pramuka, contoh siaga, penggalang, dan penegak. Nah, itu adalah golongan. Nah, golongan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, golongan siaga. Nah, golongan siaga ini adalah pramuka yang usianya mulai dari 7 sampai 10 tahun. Ini teman-teman harus bisa membedakan. Jadi golongan ini tidak diambil dari kelas atau tingkatan sekolah, tapi di dalam golongan pramuka itu menurut dengan usianya. Nah, siaga. Nah, pramuka siaga adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7 sampai 10 tahun. Nah, tapi kalau kita lihat di antara kelas, yaitu kelas 1 sampai kelas 3, bahkan bisa jadi sampai kelas 4. Itu jadi berdasarkan di ketentuan petunjuk pelaksanaan, jadi itu adalah sesuai dengan usia, bukan sesuai dengan kelas. Jadi di sini teman-teman paham ya. Jadi golongan siaga itu bukan berarti kelas 1 sampai kelas 3 gitu, tidak. Bisa jadi kelas 1 sampai kelas 4, bisa jadi kelas 1 sampai kelas 3, tergantung usia. Jadi golongan siaga itu adalah golongan yang terdiri dari usia 7 sampai 10 tahun. Begitu teman-teman. Nah, golongan yang kedua adalah penggalang. Nah, penggalang ini adalah pramuka yang berusia antara 11 tahun sampai 15 tahun. Nah, ketika kita mencocokkan dengan kelas, yaitu biasanya kelas 4 atau kelas 5 sampai kelas 9 SMP. Jadi kalau dicocokkan dengan sekolah biasanya di kelas itu. Tapi pramuka kembali lagi pada usia. Begitu teman-teman. Jadi di SD itu bukan siaga semua, tidak. Di SD itu sudah usia penggalang ada. Jadi pramuka penggalang itu terdiri dari usia 11 sampai 15 tahun. Jadi usianya di antara itu berapa tahun berarti di antara 5 tahun. Kalau golongan siaga tadi 3 tahun. Kalau penggalang itu di antara 5 tahun itu. Nah, yang kedua itu tentang golongan penegak. Nah, golongan penegak ini di usia 16 tahun sampai 20 tahun. Nah, golongan penegak adalah pramuka yang berusia di angka 16 tahun sampai 20 tahun. Ini menandai masa transisi antara remaja ke dewasa. Jadi di dalam penegak ini usia-usia yang sangat sangat krusial gitu ya, yang usia-usia yang asik gitu. Karena kalau pramukanya biasanya itu di antara pramuka yang paling asik karena dari usia penggalang ke penegak itu usia-usia yang sangat asik sekali menurut saya, seperti itu. Jadi golongan penegak itu bisa jadi golongan di kelas SMA. Tapi bisa jadi walaupun lulus SMA kalau itu usianya masih 18 tahun kok sudah kuliah, dia tetap namanya penegak. Jadi ketika dia kuliah kok usia 18 tahun, itu tetap dia sebenarnya penegak.
Kak, tapi bagaimana kalau di universitasnya itu tidak ada penegak, adanya langsung Pandega? Ya menyesuaikan saja, kalau mau menempuh SKU Pandega, ya ikuti dulu prosesnya, sampaikan dulu usianya di 21 tahun, seperti itu teman-teman. Tapi ada saja sih yang apa, universitas itu yang langsung merekrut anggota walaupun usianya 18, 19, atau 20 tahun sudah menjadi Pandega, yes, banyak sekali. Jadi itu gimana? Salah menurut aturan, tapi ya bagaimana kalau kita mengikuti usia ya begitu, tertinggal sedikit lebih jauh gitu. Karena kalau, mengikuti usia ketika kita usia 18 tahun kita sudah lulus SMA dan kuliah, sampai semester 5 itu baru usia 21 tahun. Jadi kuliah semester 5 ya itu sudah mau habis, sudah mau purna. Jadi ya mungkin usia 18 tahun sudah jadi calon Pandega, usia 19 tahun sudah menjadi Pandega. Ya sih itu biasa. Karena memang pramuka itu lebih banyak ada di instansi pendidikan atau satuan pendidikan. Kalau di luar, satuan pendidikan itu jarang sekali gugus depan. Jadi yang betul itu ya harusnya ikut gugus depan sendiri begitu ya, bukan ikut pangkalan, jadi ikut gugus depan. Itu, seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada golongan Pandega. Nah, Pandega ini adalah golongan pramuka yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun. Ini kalau di universitas ya mungkin kita sudah lulus ini. Di usia 22 tahun kita sudah lulus. Tapi seterusnya kita masih berusia Pandega. Seperti itu. Jadi kalau kita ngikuti universitas ya tidak mungkin bisa. Makanya usia-usia penegak usia 20 kita sudah purna Pandega bisa jadi begitu. Nah, jadi usia Pandega itu di angka 21 sampai 25 tahun. Ini kita sebenarnya sudah bisa merangkap menjadi seorang pembina. Karena Pandega itu salah satu tujuannya adalah sudah menjadi pembina. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah golongan anggota dewasa atau pembina atau pembantu pembina dan seterusnya. Jadi yang akhir adalah golongan dewasa. Yang pertama adalah golongan siaga, yang kedua golongan penggalang, yang ketiga golongan penegak, yang keempat golongan Pandega dan yang kelima adalah anggota dewasa. Itu adalah golongan-golongan di dalam gerakan pramuka. Nanti kita akan membahas tentang filosofi dari golongan-golongan dalam gerakan pramuka ini melalui romantika perjuangan. Simak terus di video ini, kalau diteruskan di sini nanti videonya terlalu panjang. Oke, tetap stay di channel kami, jangan lupa subscribe, ikuti di video selanjutnya. Saya Muhammad Nurul Huda, salam.